Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas beserta segenap jajarannya, hafizahumullah, para alim, para ulama, para ustadz, para sepuh bin sepuh, dan juga segenap hadirin hadirat serta para pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri acara pengajian umum di Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas, yang biasanya pengajiannya di luar, sekarang alhamdulillah di dalam. Lebih hangat nopo lebih sejuk niki? Ya. Sumuk napa mboten? Anget nggih, alhamdulillah. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tema pengajian kita hari ini napa? Kis pada ngerti temanya apa urung? Sampun apa dereng? Dereng. Agar lelah menjadi lillah. Napa temane? Agar lelah menjadi lillah. Jenengan pernah lelah napa mboten? Sering. Kenang apa? Capek karena apa, dan apakah setelah capek jenengan bahagia atau tidak? Tidak. Urung mulai wis jawab. Bapak-bapak jenengan itu pernah capek nggih? Pernah. Setelah capek seneng napa mboten? Mboten. Ibu-ibu pernah capek? Setelah capek seneng? Seneng? Berarti ada yang seneng, ada yang tidak seneng. Ada orang yang setelah capek bahagia, ada orang yang setelah capek tidak bahagia. Kenapa kok bisa seperti itu? Padahal si A capek, si B capek. Tapi si A itu setelah capek bahagia, dan si B setelah capek tidak bahagia. Kenapa padahal sama-sama capek, yang satu bahagia, yang satu tidak bahagia? Jawabannya adalah karena si A capeknya lillah. Makanya setelah capek rasanya bahagia. Sedangkan si B capeknya tidak
lillah. Sehingga setelah capek itu tidak bahagia. Sudah ketemu jawabannya? Sudah ketemu jawabannya? Serampung pengajian. Ya mau pengajian paling cepat ya. Pengajian itu enak lama apa sebentar? Enak lama apa sebentar? Jangan udah cocok karo nyong gitu. Nek karo nyong cocoke pengajian ora sasuwe-suwe ya. Jadi, kenapa ada orang yang capek dan bahagia dan ada orang yang capek tapi tidak bahagia? Kenapa? Karena yang satu capeknya lillah dan yang satunya capeknya tidak lillah. Contoh orang yang capeknya lillah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW itu capek atau tidak? Capek. Beliau itu bukan hanya kepala rumah tangga, beliau juga kepala negara. Yang diurusi sama Kanjeng Nabi SAW itu bukan hanya istri saja. Bukan hanya istri-istri saja. Kan yang diurusi sama Nabi enggak cuma satu istri, tapi beristri-istri. Ini wajah-wajah yang di hadapan saya ini rata-rata ki bojone kursi siji. Pada karo sing ngomong. Kesel mboten? Jujur, kesel apa ora? Kesel, padahal bojone kur siji. Apa njajal bae loro ya ben ora kesel ya. Ustadznya aja memprovokasi. Rasulullah SAW itu ngurusi keluarga. Enggak cuma satu. Beliau bukan hanya ngurusi keluarga. Beliau juga ngurusi negara. Sekaligus beliau juga panglima. Beliau juga sekaligus hakim. Kalau berangkat perang beliau yang memimpin, yang menyusun siasat. Ketika ada orang tukaran, hakimnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Capek Nabi SAW. Itu pun malam harinya beliau ibadah. Dan ibadahnya nggak seperti kita. Lamanya luar biasa. Jenengan tadi malam tahajud enggak? Menang baiki ada dua kemungkinan. Tahajud tapi moh riya atau ora tahajud. Sing pundi? Moh riya, Masya Allah. Tahajud jenengan niku suratane napa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 3 surat favorit kan? Rasulullah SAW suratannya apa? Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, "Shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah, faftatahal Baqarah." Aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Berarti salat apa? Tahajud. Bukan salat fardu ya. Dan Nabi SAW selesai membaca waladdallin amin. Beliau memulai suratannya dengan surat Al-Baqarah. Surat apa? Al-Baqarah. Begitu mulai alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terus gitu. Apa kata Hudzaifah? Faqultu, maka saya batin. Siapa yang batin? Hudzaifah. Yarka'u indal mi'ah. Kayaknya Nabi SAW ini akan ruku setelah baca 100 ayat. Pinten? 100 ayat. Itu prediksinya siapa? Hudzaifah. Kira-kira nek Imam Masjid Agung Nur Sulaiman macane surat Al-Baqarah nganti 100 ayat kira-kira pripun?
Assalamualaikum, assalamualaikum. Deleng burine kosong. Kata Hudzaifah, kayaknya Nabi 100 ayat ruku. Ternyata begitu 100 ayat terus bablas. Sampai akhir surat Al-Baqarah. Hudzaifah bantin lagi. Kayaknya selesai surat Al-Baqarah Nabi SAW ruku. Ternyata enggak. Begitu selesai surat Al-Baqarah, Kanjeng Nabi SAW mulai dengan surat berikutnya. Surat apa? Ali Imran. Dan selesai surat Ali Imran, Nabi SAW melanjutkan lagi. Beliau baca surat sesudahnya. Napa? An-Nisa. Baru ruku. Pinten juz? 5 juz lebih 1 rakaat. Sing tahu kayak gue angkat tangan. Nyongor angkat tangan loh. Bayangkan. Dan Kanjeng Nabi SAW bacanya nggak cepet-cepet. Apa kata beliau? Kata Hudzaifah, faqara'aha yaqra'u mutarassilan. Nabi SAW membacanya itu pelan-pelan, nggak buru-buru. Ora kayak sing salate 7 menit ke lho. Sampai kita nggak denger ini baca apa. Enggak, Nabi bacanya pelan-pelan. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Pelan-pelan, ayat per ayat. Tartil bacanya. Dan yang lebih dahsyat dari itu apa? Selesai kan 5 juz lebih itu kan? Terus rukuk ya. Seperti apa panjang rukuknya? Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Lama rukuknya Nabi SAW itu mirip dengan lama berdirinya. Kesemutan apa gue gitu? 5 juz. Itu kira-kira berapa jam itu? Iki bela, jenengan sejus biasanya pinten jam? Berapa? Setengah jam. Nek 5 jam berarti kira-kira nek 5 juz berarti 2,5 jam. Itu hanya berdirinya tok. Ruku'e mirip kayak berdirinya. Berarti ruku'e 2,5 jam. Kira-kira nek anak imam teng mriki ruku'e 5 menit. Mburi kepriwe? Subhanallah. Darani apa? Darani kelalen. Apa kata Hudzaifah? Niku nembe ruku'e nggih. Summa qama tawilan qariban mimma raka'. Setelah rukuknya lama seperti berdirinya, i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Berdiri i'tidalnya mirip seperti saat membaca rakaat pertama tadi. 2,5 jam, 2,5 jam, 2,5 jam. Kuwi nembe rakaat pertama wis pirang jam? 7,5 jam. Hadis riwayat Muslim. Berarti Kanjeng Nabi capek atau tidak? Capek atau tidak? Capek. Masa berdiri sholat 7,5 jam nggak capek? Capek. Tapi capeknya Kanjeng Nabi SAW mendatangkan kebahagiaan. Karena capeknya lillah. Tidak ada manusia di muka bumi ini kalau hidup di dunia tidak capek, itu tidak mungkin. Setiap orang yang hidup di dunia pasti mengalami capek. Apa dalilnya Ustadz? Dalilnya surat Al-Balad ayat 4. Surat apa? Al-Balad ayat 4. Apa bunyinya? Laqad khalaqnal insana fi
Jeneng sepi. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami niku sinten? Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan susah, payah, letih, capek. Laqad khalaqnal insan. Sungguh kami telah menciptakan manusia. Hidupnya dalam keadaan susah, payah, capek, letih, lelah. Manusia yang tua apa yang muda? Tua dan muda. Laki-laki dan perempuan. Pejabat dan rakyat biasa. Ustadz dan jamaah pengajian. Kiai dan santri, dosen dan mahasiswa, yang beriman dan yang tidak beriman, semuanya akan mengalami capek. Makanya ayatnya bunyinya laqad khalaqnal insan. Insan itu artinya apa? Manusia. Gak ada bedanya. Sejak kapan manusia itu merasa capek? Sejak lahir wis kesel. Jenengan bayangkan bagaimana nun sewu ibu-ibu, bagaimana susahnya bayi sebesar itu harus dikeluarkan dari tempat yang sekecil itu. Itu sudah susah. Belum lagi nanti latihan bisa sampai berlari. Napa wonten bayi ujuk-ujuk bisa apa? Melayu? Enggak ada. Pasti dia akan mengalami proses. Apa dulu, Bu? Bayi itu apa dulu? Bisa apa dulu, Bu? Nangis ya iyalah, kabeh-kabeh nangis. Maksudnya biar sampai jalan itu apa dulu? Belumah disit, Mbok. Terus miring, terus tengkurap, terus berangkang. Gelangsur, Mbok. Merayap, ya, merayap, terus berangkang, terus duduk, terus tretean, ya, terus berdiri, latihan dengan satu kaki, jalan, bisa lari, baru kemudian bisa lari. Saya tanya kepada jenengan, ketika anak saya dan anak jenengan itu latihan jalan, jatuh nggak? Jatuh. Kepalanya kebentur, berdarah, nangis. Itu baru umur berapa tahun sudah capek. Manusia itu diciptakan oleh Allah memang dalam keadaan capek. Tidak mungkin kita lepas dari capek itu, tidak mungkin. Bahkan orang kaya, milioner yang punya mall, capek nomboten? Capek. Capek yang punya mall atau karyawannya? Capek karyawannya apa yang punya mall? Apa tahu dua mall apa ngerti apa? Karyawan itu jam kerjanya jelas. Masuk jam 8, pulang jam 5. Setelah karyawan pulang, dia masih mikirin mall nggak? Enggak. Sing mikirin mall apa? Bos. Orang kaya pun capek. Mikirin gaji siapa? Karyawannya. Mikirin bayar listrik, mikirin pajak, ya, mikirin apa lagi? Apa? Ulakan. Mikirin nanti harganya naik, harganya turun, dan seterusnya. Capek. Jadi pejabat capek atau tidak? Apa pejabat kayak Sinemburi? Capek. Lawang kita yang bukan pejabat, mikirin keluarga. Ada istri, ada anak. Anaknya berapa? Yang paling banyak angkat tangan. Saya anaknya 4. Di atas saya 5. Pinten? 5. Masya Allah. Di atas 5. Oh 6. Masya Allah. Di atas 6. 8. Allahu Akbar. Ada yang lebih banyak dari 8? Tidak ada? Kasih hadiah. Kasih hadiah. Apa lagi hadiah ya? Panitia ini di panitia.
Kianu hadiah apa ini? Hadiah pengajian apa hadiah apa ini? Ya, nanti minta hadiah sama panitia. Kalau panitia nggak ngasih hadiah, lapor sama saya. Masa hadiahnya banyu bening? Saya tanya sama jenengan. Jenengan itu ngurusi anak 8 itu capek betul? Capek. Apalagi lurah ngurusi wong sedesa. Apalagi camat ngurusi wong sekecamatan. Apalagi presiden ngurusi wong senegara. Capek. Jadi ustadz capek enggak? Jadi ngerti. Loh, buk penak ustadz diantar jemput ya, jago ngempuk ya, nang dhuwur, ana wedange. Jadi pengajian malah wonten wedange. Alhamdulillah. Jajannya ana ora? Jadi ustadz juga capek. Karena sebelum ngisi harus menyiapkan apa? Materi pengajian. Di jalan juga harus baca-baca lagi. Karena ilmunya tidak instan. Boten ready stock. Ya, ilmunya harus dipersiapkan. Semua manusia mau beriman, mau tidak beriman. Mau sholat, mau tidak sholat. Semua manusia itu pasti akan capek. Yang membedakan apa? Yang membedakan ada orang yang capeknya bahagia dan ada orang yang capeknya tidak bahagia. Supaya capek kita membahagiakan, apa yang mesti kita perhatikan? 3 hal. Pinten? 3 hal. Yang pertama, capeknya harus dalam kebaikan. Apa yang pertama? Capeknya harus dalam kebaikan. Yang kedua, capeknya harus ikhlas lillahi ta'ala. Apa yang kedua? Capeknya harus ikhlas lillahi ta'ala. Dan yang ketiga, capeknya harus sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa sing bisa ngulangi angkat tangan? Siapa sing bisa ngulangi angkat tangan? Ya, silakan Mas. 1. Ya. Gue nomor 3 gue. Nomor 2 apa? Ikhlas. Nomor 3? Masya Allah. Ini harus dapat hadiah ini. Ya. Sudah berapa orang berarti tadi calonnya? Sudah 2 orang. Ya. Nanti temui panitia di ruang serbaguna. Ya. Bukan dapat santunan anak yatim, bukan. Wis gede sora yatim ya. Ya. Ada berapa, Bu? Apa yang pertama, Bu? Dalam kebaikan. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari yang pertama. Kalau kita pengen capek kita mendatangkan kebahagiaan, maka syarat yang pertama, capek kita harus dalam kebaikan. Kan sudah kita sampaikan tadi, bahwa orang yang tidak beriman pun juga capek. Orang yang tidak sholat pun juga capek. Orang kafir pun juga capek. Tapi capeknya mereka tidak mendatangkan kebahagiaan. Kenapa? Karena capeknya bukan dalam kebaikan. Yeah. Saya tanya, maling kesel apa ora? Kesel. Apa? Ngerti? Maling itu yang lainnya pada tidur, dia bangun. Ya. Kita sedang tidur pules jam 1, dia sudah bangun. Jam kerjanya jam 1. Capek tidak? Capek. Apalagi kalau ketahuan. Dia akan melakukan sprint. Ya, lari kencang mungkin, dikejar oleh ratusan orang. Capek.
Iya kalau nggak ketangkep. Kalau ketangkep, pripun? Babak belur, capek. Berpahala apa mboten? Tidak berpahala. Kenapa? Karena capeknya bukan dalam kebaikan. Saya tanya sama jenengan. Jenengan berangkat ngaji di Masjid Agung Nur Sulaiman ke sini pagi-pagi seperti ini. Waktunya hari Minggu kan waktunya apa? Waktunya santai dengan keluarga, waktunya piknik. Jenengan malah berangkat ke masjid. Capek no mboten? Mboten. Seneng. Iya, karena capeknya dalam kebaikan. Jenengan berangkat sholat subuh ke masjid, capek atau tidak? Capek. Wong lagi ngantuk-ngantuk, apalagi sekarang hawanya hawa yang dingin, ya. Itu berat, capek. Ya. Saya kapan itu dapat cerita ada seorang kakek-kakek yang berangkat ke Masjid Nabawi jalan kaki dari rumahnya yang jauhnya 5 kilometer. Dan beliau berangkatnya pakai tongkat. Mbah-mbah usia 70 tahun. Sekarang ada orang masih muda, masih sehat, masih kuat. Rumahnya di samping masjid. Orang mangkat? Masjid. Wonten mboten? Ngacung. Ya orang mangkat terus orang mangkat masjid. Bayangkan jenengan, mbah-mbah berangkat ke masjid, jaraknya berapa tadi? 5 kilometer, jalan kaki pakai tongkat. Berarti minimal sebelum subuhan sudah berangkat 1 jam sebelumnya. Dan itu sholat 5 waktu. Capek atau tidak? Capek. Tapi capeknya mendatangkan kebahagiaan. Kenapa mendatangkan kebahagiaan? Karena capeknya dalam kebaikan. Nonton konser, capek atau tidak? Tahu apa? Capek. Wong berdesak-desakan kok. Kadang-kadang keinjek, kadang-kadang ke sikut, kadang-kadang berkelahi. Ya memang hawanya kalau nonton konser itu pengennya panas, gelut, kesenggol titik, apa wani apa. Beda dengan hawa orang lagi hadir nopo pengajian. Jajal sikut tanggane, sikut sikit, sing ngantuk maksudnya. Ketika ada yang ngantuk kemudian di apa? Disikut, jangan ngantuk. Apa terus wani apa gelut? Gitu enggak? Enggak. Kenapa? Karena hawanya beda. Iya betul kita ngaji itu capek. Orang nonton konser itu capek. Sama-sama capek. Tapi yang satu capek dalam yang satunya capek dalam kebaikan. Sehingga rasanya bahagia. Yang satunya capek dalam keburukan. Sehingga tidak mendatangkan kebahagiaan. Orang berangkat haji capek atau tidak? Capek. Bayangkan pisah dari keluarga. Berapa hari? 50 hari ya? Atau 45 hari? Sing nembe kondur jajal. Pinten-pinten. Kalau nggak salah 1,5 bulan kira-kira ya. Bayangkan pisah dari anak, pisah dari istri. Kalau berangkat sendiri, ya pisah dari pekerjaan, nabungnya lama. Ya. Di sana juga kadang-kadang makanannya ndak cocok. Kadang-kadang harus jalan dari Mina ke mana, ke Mekah. Capek. Akan tetapi capeknya itu mendatangkan kebahagiaan. Orang yang dugem. Ngertos dugem? Mendem-mendem. Orang yang jingkrak-jingkrak di diskotik. Capek atau tidak? Capek. Sama-sama capek, orang haji capek, orang dugem capek. Tapi yang satu karena capeknya dalam kebahagiaan, setelah haji akan merasa tenang. Sedangkan yang satu setelah dugem akan merasa gelisah. Karena capeknya bukan dalam kebaikan. Ustadz, masa nggak bahagia?
Itu orang yang di diskotik kan pada ketawa ketiwi, Ustaz. Ketika lagi joget, apa mereka jogetnya sambil nangis? Enggak, jogetnya sambil tertawa. Itu kan tanda bahagia. Bahagia mboten? Bahagia mboten? Tidak. Karena bahagia itu tidak hanya diukur dari tertawa. Apa mesti orang tertawa bahagia? Belum tentu. Nang sakura ke? Ngertos sakura? Jangan-jangan wonten karyawan itu mriki. Di sakura itu banyak nggak orang yang tertawa? Banyak. Malah 24 jam. Apa mereka bahagia? Bahkan ada orang bahagia dan menangis. Ada? Ada. Nangis karena bahagia. Jadi tertawa itu bukan ukuran bahagia. Enggak mesti orang tertawa itu bahagia. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran? Surat Thaha ayat 124. Surat apa? Thaha. Ayat pinten? 124. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa yang tidak mau mengingatku, mengingat sinten? Allah. Gak mau menjalankan perintah Allah, larangan Allah tetap dikerjakan. Gak peduli dengan aturan dan syariat Allah. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Pasti hidupnya akan sempit. Siapa yang menyatakan itu? Percaya mboten? Percaya. Jenengan percaya karo wong mendem atau percaya sama Allah? Percaya sama Allah. Wong mendem ditakoni seneng. Kita itu lebih percaya sama Allah dibandingkan sama orang-orang itu. Hidupnya sempit, gak tenang. Buktinya banyak di antara mereka yang akhirnya kendat. Bunuh diri. Seandainya mereka bahagia, ndak mungkin bunuh diri. Wong ada raja pop dunia. Raja pop dunia. Jangan tahu matinya kenapa? Overdosis. Overdosis apa? Overdosis obat bius. Kenapa? Overdosis obat bius. Kok bisa Ustadz? Bisa. Karena dia nggak bisa tidur. Turu biar bisa. Padahal kasur empuk mboten? Empuk. Ruangannya ber-AC atau tidak? Ber-AC. Jenengan coba. Sekarang bisa tidur gak? Nanti sing ngantuk jajan. Ini pengajian turu. Dia itu gak bisa tidur. Supaya bisa tidur bagaimana? Minum obat tidur. Minum obat tidur. Dokter merekomendasikan minum obat tidur dosisnya tinggi atau rendah? Ya paling pertama kali ya dosis rendah. Pertama kali dosis rendah. Lama-kelamaan tidak mempan. Akhirnya dinaikkan. Dosis sedang bisa tidur. Lama-kelamaan tidak mempan. Dinaikkan jadi dosis tinggi. Obat tidur dosis tinggi. Setiap mau tidur minum obat dulu baru bisa tidur. Lama-lama obat tidur nggak mempan. Supaya tidur di nopo? Bius. Bayangkan jenengan. Arab turu pendatakan disuntik bius. Padahal kasurnya sudah empuk, ruangannya sudah full AC, di mana-mana dipuja, dipuji. Pengikutnya banyak jutaan yang mengeluh-elukan, yang mengidolakan orang ini di seluruh dunia banyak. Begitu turun dari mobil digelarkan karpet merah. Jenengan karpet nopo? Gak bisa tidur. Itu tandanya hidupnya tidak
tenang. Kenapa? Karena capeknya bukan dalam kebaikan. Maka syarat yang pertama, supaya capek kita lillahi ta'ala mendatangkan kebahagiaan, harus capeknya dalam kebaikan. Dah, ini yang keberapa? Yang pertama. Pindah. Apa yang kedua? Capeknya harus ikhlas lillahi ta'ala. Kenapa Ustadz? Karena orang yang capek dalam kebaikan, kalau tidak ikhlas karena Allah, pasti hidupnya gelisah. Contoh, infak. Infak itu kebaikan atau tidak? Kebaikan. Sedekah kebaikan atau tidak? Kebaikan. Kalau jenengan sedekah bukan karena Allah, pasti jenengan tidak akan bahagia. Loh, terus apa Ustadz? Karena mengharapkan ucapan terima kasih. Mengharapkan apa? Ucapan terima kasih. Ada pengemis datang, jenengan kasih. Jenengan apa? Kasih kepada dia. Kemudian pengemis itu ngelihat duitnya yang jenengan kasih berapa? 50.000. Wah, Masya Allah ya. Kemudian dia cuma ngelihat duitnya, dikantongin, pergi. Nggak mengucapkan terima kasih. Besoknya pengemisnya datang lagi. Dikasih lagi nggak? Jujur, dikasih lagi nggak? Enggak. Kenapa? Karena jengkel. Yang jenengan tunggu adalah ucapan apa? Terima kasih. Kurmatur nuwun tok biar gelem. Tapi kalau kita berinfak lillahi ta'ala, yang kita cari adalah pahala dari Allah. Orang mau terima kasih, tidak terima kasih, kita nggak peduli. Karena yang kita cari adalah ridhonya siapa? Allah. Calon penghuni surga itu karakternya seperti itu. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami berbagi makanan itu karena mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ridho dari Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian itu bukan karena kami mengharapkan balasan, juga tidak menunggu ucapan terima kasih. Ini Allah sampaikan dalam surat Al-Insan ayat 9. Surat apa? Al-Insan ayat 9. Jadi orang itu ketika bersedekah nggak nunggu balesan, nggak nunggu ucapan terima kasih. Saya tanya sama jenengan. Ketika jenengan ngirimi tetangga makanan, rantang, isinya apa? Kira tahu ngirimi tangganya Pak? Bu, jenengan ngirimi rantang ke tetangga, isinya apa? Jengkol. Astagfirullah. Selain jengki apalah? Napa Bu? Sayur, lodeh. Ya, badannya lodeh. Besoknya tetangga mengembalikan rantang. Jenengan berharap rantang itu ada isinya enggak? Ah, temenan. Orang temenan, Masya Allah. Kira-kira nih ya, kalau rantang itu pulang dalam keadaan kosong. Kosong blong, malah urung dikumbah. Saya tanya sama jenengan Bu. Kira-kira besoknya ngirim lagi apa enggak? Temenan. Nek jenengan besoknya ngirim lagi, jenengan ngeten. Mengharapkan pahala dari Allah. Tapi nek jenengan dikirimi aja kayak gue. Itu kan kita lagi ngomongi apa? Kalau kita ngirim. Kalau kita dikirimi jangan seperti itu. Jadi bukan lagi saya menganjurkan ngesuk deh dikirimi balekakan dalam keadaan apa? Kosong, ora usah dikumbah. Bukan. Ini saya lagi ngomong kalau kita menjadi korban. Jangan kita menjadi pelaku. Kalau kita dikirimi orang, maka balaslah kebaikan itu dengan kebaikan.
Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Dan membalas kebaikan itu yang kira-kira sepadan. Kalau tadi ngirimi jangan apa mau? Lodeh. Kira-kira yang sepadan apa? Aja lodeh mani. Apa? Gudeg. Ya wis lah, member lah ya. Balas gudeg. Besok ngirimi sop, balas apa? Apa? Jangan bening. Aja bening banget ya. Bening banget nanti orang di sini. Yang selevel itu kalau kita dikirimi. Tapi kalau kita ngirimi nggak usah nunggu balasan. Ini bukan hanya kepada tetangga, termasuk kepada pasangan kita. Bapak-bapak, jenengan ketika ngasih nafkah kepada istri, bulanan apa mingguan? Hah? Apa harian? Oh. Ketika jenengan kasihkan nafkah itu kepada istri, kemudian istri mengucapkan terima kasih atau tidak? Tidak. Bangetan kayak ibu nih. Ketika istri tidak mengucapkan terima kasih, kapok boten? Boten. Boten Ustaz ora digawekan kopi kok. Enggak boleh kapok kita. Enggak boleh. Ibu-ibu saya nanya, sekarang gantian ya Bu ya, balas dendam ya Bu ya. Ketika jenengan masak Bu, wis jangan bening, apa maning? Sambel, mendoan, jadi kentot gitu. Kemudian suami jenengan makan habis-bis tanpa mengucapkan terima kasih. Orang apa? Iya papa. Besok kapok nggak masak? Berarti jenengan lillahi ta'ala. Tapi panjenengan bapak-bapak aja kayak gue. Latihan kita mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan. La isin Ustaz. Ya Allah, wong ibadah kok isin. Biasakan. Dibikinkan kopi, disediakan, monggo Pak kopine. Gimana Pak? Jazakillah khairan. Gedang goreng ini. Ibu-ibu sama Bu, ketika diberi nafkah sama suami, ucapkan apa Bu? Jazakumullahu khairan. Matur nuwun Pak, mugi-mugi berkah. Jadi supaya kita bahagia dengan capek kita, maka kita syarat yang kedua harus capeknya ikhlas karena Allah. Salah satu bukti keikhlasan kita dalam kebaikan adalah kita saat melakukan kebaikan tidak mengharapkan apa tadi? Balasan, juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Itu salah satu tandanya orang ikhlas. Oke, sekarang kita pindah yang ketiga. Apa yang ketiga tadi? Capeknya sesuai tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh, di dalam Al-Quran ayat yang sering kita dengar. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Ra'du ayat 28. Surat apa? Ar-Ra'du ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan terasa tenang. Berarti zikir itu mendatangkan apa? Ketenangan. Ada orang yang mengatakan, Ustadz, saya sudah zikir, tapi kok belum tenang. Saya sudah zikir kok belum tenang. Berarti ayatnya bener apa mboten? Hah? Ayatnya bener? Loh, jenengan sudah zikir nggak tenang?
Oh, wonge sing ora bener. Ayatnya mesti bener, orangnya kadang-kadang ndak bener. Kok bisa Ustadz? Bisa. Ada orang zikir tapi zikirnya tidak sesuai tuntunan. Salah satu tuntunan berzikir yang diajarkan oleh Nabi SAW itu, zikirnya itu nggak usah buru-buru. Ketika zikir itu diresapi maknanya. Contoh, setelah sholat kita kan disunnahkan untuk berzikir. Di antara zikirnya setelah istighfar adalah kita membaca tasbih berapa kali? 33. Terus tahmid berapa? 33. Terus takbir 33. Ketika kita membaca tasbih, rasa kesusu, nggak usah buru-buru. Kita baca satu persatu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Suwe temen Ustaz. Itu supaya tenang. Jadi baca zikir itu nggak usah buru-buru. Orang dioyok sapa-sapa. Nggak ada yang ngejar kita. Sudah pelan-pelan saja zikirnya. Satu persatu. Sambil diresapi maknanya. Zikir yang dibaca seperti itulah insya Allah yang akan mendatangkan apa? Ketenangan hati. Lawong zikir kok banteran, cepet-cepetan. Bahkan kadang-kadang subhanallahnya saja dibacanya nggak jelas. Pripun jajan? Banaloh. Loh subhanallah, banallah sih artinya apa? Banallah. Ketika membaca alhamdulillah pun seperti itu. Alhamdulillah. Masih bisa ngelihat. Alhamdulillah. Masih bisa dengar. Alhamdulillah. Masih bisa bicara. Alhamdulillah. Masih bisa mikir. Alhamdulillah tangannya masih bisa digerakkan. Ujuk-ujuk tangannya lumpuh. Wonten apa mboten? Ada. Orang lagi makan, makanan sudah siap, ujuk-ujuk tangannya kaku. Ada. Ada. Tanda-tanda apa? Stroke. Kita ucapkan alhamdulillah, tangan saya masih bisa digerakkan. Alhamdulillah kaki saya masih bisa dilangkahkan. Alhamdulillah bojoku urip. Alhamdulillah anakku pada sehat. Pelan-pelan zikirnya. Diresapi maknanya. Itu yang akan mendatangkan ketenangan. Beda dengan orang yang zikirnya ngomong alhamdulillah genah. Apa mau itu? Tulillah. Ustadz bok penting sirai sing goyang-goyang. Zikir itu bukan gerakan kepala. Zikir itu adalah ucapan lisan yang diiringi dengan renungan di dalam apa? Hati. Kalau gerakan kepala mbok kebentus tanggane, malah kok ribut. Yang penting itu bukan gerakan kepalanya. Yang penting adalah apakah zikir itu diucapkan dengan benar di lisan. Kemudian kita masukkan ke dalam hati atau tidak. Begitu pula ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Seberat apapun ujian yang kita hadapi, lebih besar Allah. Semuanya akan ditangani oleh Allah. Urusan utang. Urusan apa lagi? Urusan anak, urusan tetangga, urusan pekerjaan. Allah Maha Besar. Dengan kebesarannya Allah bisa menyelesaikan semua urusan itu. Zikir yang sesuai dengan tuntunan. Itulah yang akan mendatangkan ketenangan hati kita. Lah Ustaz, tahunya ini ada tuntunannya atau tidak? Yo kudu sinau. Harus belajar, harus ngaji. Dan ngajinya bukan hanya setahun sekali. Tapi ngajinya harus rutin. Setiap apa?
Setiap apa? Setiap saat. Ngaji setiap saat sih nang endi? Nang Radio Insani. Pinten gelombangnya? 88.8 FM. Mulai dari pada subuh sampai mau tidur lagi. Jenengan panjer dapat ilmu sambil ngemasak dapat ilmu. Karo nunggoni toko dapat apa? Ilmu. Karo matun dapat apa? Ilmu. Bayangkan. Ya. Maka kita ulangi supaya lelah kita menjadi membahagiakan harus ada berapa syaratnya? 3. Apa yang pertama? Harus dalam kebaikan. Apa yang kedua? Harus ikhlas. Yang ketiga? Harus sesuai tuntunan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Jam berapa ini? Mana jamnya? Jam berapa? 10? 10:04. Alhamdulillah. Ada pertanyaan silakan. Bismillah. Tidak ada? Saya itu paling senang kalau pengajian tidak ada pertanyaan. Temenan. Ibu-ibu ada? Bu? Masya Allah. Waalaikumsalam. Salam hormat saya kepada beliau. Silakan, monggo. Ada ya, monggo. Mungkin ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah karena diberi kesempatan dengan kajian yang sangat bermanfaat sekali buat kita pada jamaah. Kita tadi memberikan kesempatan, barangkali ada yang bertanya, karena kebetulan kami juga ingin menanyakan yang berkaitan dengan tema tadi. Kadang-kadang masih banyak orang bekerja tanpa ilmu. Nah, karena dengan kelelahan dia, mungkin karena kurang ikhlasnya, tapi dia mendapatkan bayaran. Itu mungkin karena ketidaktahuan mereka. Nah, bagaimana? Apakah itu kurang mendapatkan ridho dari Allah? Terima kasih, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau orang bekerja, kemudian dia capek, lalu dia mengeluh dan dia tetap dapat bayaran. Apakah dapat pahala? Dapat pahala sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan apa? Niatnya. Niatnya dia bekerja untuk menjaga diri dari minta-minta. Dan menjaga keluarga dari minta-minta. Alias menafkahi diri sendiri dan menafkahi siapa? Keluarga. Kalau niatnya itu dapat pahala, tetap dapat pahala, insya Allah. Kalau ditambah ikhlas berarti pahalanya tambah lagi. Ya. Jadi semakin niat-niat baik itu kita hadirkan, maka pahala yang akan didapatkan juga semakin besar. Semakin niat itu nggak ada dalam hati kita, maka pahala akan semakin menjauh dari kita. Maka kalau jenengan niatnya tadi adalah untuk menafkahi istri, untuk menafkahi diri sendiri, ya,
sebagaimana yang dituturkan oleh Abdurrahman bin Auf. Kita tahu Abdurrahman bin Auf itu adalah saudagar yang sangat kaya di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ditanya, "Kenapa kamu mengumpulkan harta sedemikian banyak? Kenapa kamu bekerja sedemikian giat?" Kata beliau, "Li asuna biha irdi wa urdi biha rabbi." Saya mengumpulkan harta sedemikian banyak ini untuk menjaga kehormatanku dan untuk mencari ridho Tuhanku. Untuk menjaga apa? Kehormatanku. Maksudnya bagaimana? Kalau kita nggak punya duit, maka kita akan menjadi pengemis. Orang yang ngemis-ngemis itu kehormatannya cacat. Harga dirinya rusak. Makanya nanti di hari kiamat para pengemis itu nggak ada apanya? Nggak ada daging di mukanya. Nggak ada daging di mukanya. Yang ada ketika dia datang, mukanya bentuknya apa? Tengkorak. Nggak ada dagingnya. Kenapa kok mukanya? Karena muka itu adalah tempatnya malu. Makanya kalau orang malu mukanya merah. Udu tangannya, udu sikile. Karena memang malu itu tempatnya di muka. Orang yang mengemis-ngemis padahal dia mampu dan bisa bekerja. Nanti di hari kiamat dia akan kehilangan raut mukanya, wajahnya itu akan hilang. Maka Abdurrahman bin Auf beliau bekerja untuk menjaga kehormatannya. Kalau punya duit nggak perlu minta-minta. Yang kedua dia bekerja mengumpulkan duit untuk mencari ridhonya Allah. Berarti uang itu beliau gunakan untuk infak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang bekerja mungkin ngeluh karena capek dan dia sudah digaji, diberi bayaran. Tapi kalau dia niatnya untuk menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya, sehingga tidak menjadi beban orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan niat itu. Apalagi kalau ditambahi napa wau? Ikhlas. Pahalanya akan lebih banyak lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain silakan. Mungkin ada yang lain silakan. Monggo silakan. Ya, di tengah. Di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, karena ini tanya sedikit, dan sebelumnya tetap mengatakan atas jawabannya. Tadi dijelaskan bagi para pemberi jangan mengharapkan balasan, tapi ikhlaslah karena Allah menilainya. Baliknya bagi para yang diberi jangan sembrono kepada yang memberi, tapi balaslah dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam hal ini kita sebagai orang yang kadang memberi, memang awalnya atau niatnya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Tapi ketika melihat realita bahwa misalnya tadi nampan ataupun piring yang dikembalikan dalam keadaan kotor, tidak diisi dan sebagainya, itu bukan masalah tidak diberinya atau tidak dibalasnya, tapi ada perasaan mesake temen dia tidak tahu keuntungan dalam hal memberikan sesuatu yang baik kepada orang yang telah berjasa kepada kita. Bagaimana dikatakan dalam hadis, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada Allah, kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah. Bagaimana membangun tetap rasa ikhlas itu, tapi juga kita bisa memberikan semacam apakah harus dihilangkan rasa seperti tadi, jadi rasa kasihan atau masa teman kalau kita ketika diberi itu tidak memberikan penghormatan yang baik kepada yang telah berjasa.
Mungkin itu monggo temennya bagaimana cara memakai tersebut. Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bagus. Jadi perasaan kasihan kepada orang yang tidak membalas pemberian dengan sebagaimana mestinya, apakah boleh? Boleh. Apakah dihilangkan? Jangan. Jangan dihilangkan. Jadi kita merasa kasihan orang terhadap orang yang jauh dari tuntunan agama, itu perasaan yang harus dipertahankan. Karena itu adalah bukti cinta kita kepada sesama muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian itu tidak akan dianggap beriman sampai mencintai kebaikan untuk saudara kalian seperti kalian mencintai kebaikan itu untuk diri sendiri. Ngenes, kasihan, bagus. Tapi ada tapinya. Kasihan tersebut harus ada implikasinya. Harus ada tindakan nyatanya. Jangan cuma kasihan tok. Kasihan itu harus dilanjutkan dengan memberikan nasihat. Memberikan apa? Nasihat. Sehingga orang yang dikasihani itu tahu. Kalau cuma kasihan dan tidak kita sampaikan, dia nggak tahu bahwa yang dia lakukan itu nggak benar. Maka kita perlu memberikan masukan. Nah, ketika memberikan masukan itu pun juga ada seninya, ada caranya. Tidak harus kita yang langsung ngomong kepada dia pada saat itu. Kalau kita yang ngomong kepada dia saat itu, mungkin dia akan salah persepsi. Ya. Oke, ngesuk-ngesuk ya. Nek diwai rantang ana isine bali niku sing bersih ana isine. Itu nanti dia akan salah persepsi. Nguwahi kok pamrih. Padahal maksud kita bukan itu. Maka bagaimana caranya? Caranya kita bisa pakai lisan orang lain. Kita minta tolong orang lain untuk apa? Mengingatkan. Dan orang lain yang kita mintai tolong itu juga nggak usah ngomong. Nyong dikongkon kae. Ya pada baik. Atau bisa melalui momen seperti ini, pengajian seperti ini, secara umum. Nasihat secara umum. Ya. Atau bisa sekarang ada sarana WA, kita kirimi video yang ini nih, ceramah ini nih, potong. Ya, yang bagian ini dipotong, kirimkan ke dia. Dari orang yang tidak dikenal, unknown, ya. Nggak tahu siapa yang ngirim. Ya. Sehingga pesan itu sampai kepada dia. Jadi perasaan kasihan itu jangan dibuang, akan tetapi diaplikasikan, dilanjutkan dengan tindakan nyata, yaitu memberikan nasihat, dan nasihat itu pun juga ada caranya sehingga bisa diterima dengan baik. Kita baca pertanyaan berikutnya. Ustaz, saya punya anak 3, suami merantau. Jadi semua saya yang menghandle. Tapi terkadang saya merasa lelah dan mengeluh terhadap suami. Apakah saya berdosa dan tidak dapat pahala? Selama mengeluhnya itu tidak berlebihan, dalam batas taraf kewajaran, maka tidak berdosa insya Allah. Rasulullah SAW pernah mengeluh saat sakit. Allah itu apa ya? Aduh, nek carane dhewek ndian ya. Aduh. Ya, pernah Nabi SAW mengeluh. Ya. Tapi mengeluhnya dalam batas napa? Kewajaran. Jadi kalau sekedar jenengan ibu jenengan cerita kepada suami, Mas Nyong lo kesel banget. Sesekali itu masih wajar. Nek saben menit kuwi ora wajar. Saben telepon ngomongnya gue, saben telepon itu nggak wajar. Tapi kalau sesekali masih wajar. Maka suami ketika mendengarkan keluhan itu juga jangan emosi. Gue maning. Ya. Tapi didengarkan.
wanita itu sekedar didengarkan itu sudah apa? Wis plong. Ya. Sekedar ceritanya didengarkan, disimak dengan baik, itu sudah plong. Apalagi kalau dihibur, wah itu lebih plong lagi. Ya. Dan jenengan yang merantau ini, ya kalau memang sudah saatnya pulang ya pulang. Ya, kasihan jangan kelamaan merantaunya. Ya. Sehingga rumah tangganya nanti akan menjadi normal. Karena kalau berjauhan seperti itu kurang apa? Kurang normal. Jadi normalnya itu ya rumah tangga berdekatan, satu rumah. Ya, kalaupun pergi ya enggak selama-lama gitu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ketika mengirim pasukan berjihad, beliau tanya kepada para sahabatnya. Biasanya orang itu, suami itu pisah dari istri berapa lama biasanya? Seingat saya saat itu ada yang ngomong, ya kira-kira 3 bulan wahai Amirul Mukminin. Ya sudah, setiap 3 bulan diapain? Di rolling, setiap 3 bulan di rolling. Yang sudah 3 bulan bawa pulang, ini berangkat lagi 3 bulan. Ya, itu ideal lah 3 bulan. Walaupun ya kalau kondisinya tidak memungkinkan tidak masalah, tapi tetap menjaga diri masing-masing. Suaminya menjaga diri di rantauan, istri juga menjaga diri di rumah, sama-sama menjaga diri. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi? Silakan. Mana ini? Nggih, monggo silakan. Tadi disampaikan yang kedua itu ikhlas kan hanya mengatakan mendapat ridho Allah. Tapi yang ini khusus diri saya sendiri, karena dalam suatu instansi mungkin banyak tugas, kami sering mengeluh lah, yang mungkin di masyarakat, di daerah. Ini kiat-kiat apa yang perlu dilandasi oleh seseorang agar benar-benar ikhlas? Terima kasih. Supaya ikhlas bagaimana? Latihan. Kenapa? Latihan. Yang kedua doa. Yang pertama latihan, yang kedua apa? Doa. Panjenengan tahu, para ulama kita itu sampai bisa ikhlas juga pakai apa? Latihan. Ada salah seorang ulama mengatakan seperti ini. Jahadtu nafsi ala qiyamil laili 20 sana. Aku latihan untuk bisa ikhlas, bisa semangat sholat tahajud selama 20 tahun. Pinten latihannya? 20 tahun. Wa taladzaztu biha 20 sanatan ukhra. Setelah itu, setelah pinten tahun mau? 20 tahun. Baru saya merasakan nikmatnya tahajud 20 tahun kemudian. Berarti pinten tahun berarti? 40 tahun. 20 tahun latihan, 20 tahun menikmati. Maka harus latihan. Ya. Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, "Ma jahadtu syai'an ashadda ala nafsi minan niyyah." Latihan paling berat itu latihan ikhlas. Padahal itu ulama sekali Sufyan Ats-Tsauri. Apa meninyong karo jenengan? Ya. Yang pertama lah latihan. Yang kedua harus berdoa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa ikhlas. Karena manusia itu lemah. Yang namanya lemah kalau nggak ada bantuan dari yang maha kuat, ya akan KO, nggak kuat. Maka terus kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sujud-sujud kita, ya, di dalam tahiyat kita. Makanya setelah selesai tahiyat kan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang ketiga husni ibadatik, beribadah yang baik. Beribadah yang baik itu yang bagaimana? Yang ikhlas dan sesuai tuntunan. Jadi setiap kita sholat, kita dianjurkan untuk minta bantuan kepada sinten? Kepada Allah. Dan itu bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca terus, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta
pertolongan. Hanya kepada Allah kita minta tolong. Jadi intinya yang satu latihan, yang kedua apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz minta pendapatnya, saya adalah seorang pendidik anak SD atau MI. Dalam bekerja insya Allah sudah berusaha untuk ikhlas, tapi kadang-kadang sering terjadi masalah atau konflik, sehingga terkadang sebagai manusia biasa muncul perasaan mengeluh atau tidak nyaman. Terkadang malah muncul keinginan untuk berhenti atau cari tempat kerja lain. Mohon masukan dan solusinya. Tergantung Bu, jenengan itu konfliknya parah banget atau tidak. Kalau misalnya parah banget, sudah tidak mampu untuk jenengan tanggung, maka tidak masalah cari pekerjaan yang lain. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan apa? Kemampuannya. Tapi sebelum jenengan resign, pastikan tempat yang baru akan lebih nyaman. Jangan-jangan tempat yang baru malah lebih parah. Ya. Jadi pastikan dulu. Dan ingat, dimanapun kita berada akan ketemu dengan masalah. Satu-satunya tempat yang tidak ada masalah di mana? Sorga. Betul. Selama kita di dunia, mau di tempat seperti apapun, tetap ada masalah. Maka bagaimana kita bisa mengelola masalah? Ya. Caranya ya dengan banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita perlu sebuah karakter yang diistilahkan oleh para ulama kita dengan at-taghaful. Taghaful niku kinten-kinten, ya kira-kira artinya adalah lupakan dan maafkan. Apa? Lupakan dan maafkan. Dalam bergaul dengan orang lain, kata Imam Ahmad, tis'atu a'syaril akhlaqil karimah fit taghaful. Akhlak mulia itu 9/10-nya adalah taghaful. Berapa? 9/10. Berarti sisanya berapa? 1/10. Akhlak mulia itu 9/10-nya adalah taghaful. Lupakan, maafkan. Jadi kalau kita punya konflik, cara paling gampang apa? Lupakan, maafkan. Yang bikin hidup kita susah adalah ada konflik dijadikan beban, diingat-ingat terus dan gak mau memaafkan. Makanya berat. Saya tanya sama jenengan, Nabi Yusuf itu berat gak ujiannya? Berat. Tapi kenapa beliau bisa eksis? Karena beliau memaafkan dan melupakan kesalahan teman-temannya, kesalahan saudara-saudaranya. Jangan tahu gara-gara saudara-saudaranya melakukan kejahatan kepada Nabi Yusuf, beliau sampai di penjara berapa tahun. Bahkan dibuang kemana? Ke sumur. Dijadikan budak. Di penjara 8 tahun, bayangkan. Ketika Nabi Yusuf sudah duduk di mana? Singgasana. Sudah punya kekuasaan, sudah punya SDM, sudah punya harta yang banyak. Saudara-saudaranya yang dulu menzalimi datang. Minta apa? Bantuan. Saat itu mereka belum sadar bahwa yang dimintai bantuan adalah adiknya yang pernah mereka zalimi. Setelah mereka sadar, baru diingatkan, baru mereka minta maaf. Apa jawaban Nabi Yusuf? La tathriba alaikumul yawm. La tathriba alaikumul yawm. Sebagian ulama tafsir menafsirkan ayat ini dengan salah yang mana ya? Apa? Salah yang mana ya? Jenengan bisa melupakan kesalahan separah itu?
Lah wong kadang-kadang kita, maaf ya, maaf, diludahi sama orang. Kenapa? Diludahi sama orang. Itu sampai mati, orang apa? Orang kelalet. Saya tanya sama jenengan, dimasukkan ke sumur, dijadikan budak, di penjara 8 tahun, sama diludahi, berat mana? Berat mana? Diludahi kan dari apa? Tidak. Hilang. Urung hilang. Apa jenenge? Raup. Urung hilang. Nganggo apa? Sabun. Hilang kan? Sudah. Nabi Yusuf itu menjadi manusia yang sangat mulia karena beliau punya akhlak namanya taghaful. Lupakan dan maafkan. Maka ibu, ya, kalau jenengan pakai taghaful, kayaknya dimanapun bekerja insya Allah kuat. Dengan izin Allah. Tadi di sana ada, monggo silahkan. Ya. Oh ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus buat Bapak Ustadz, sementara kepada jemaah yang mungkin sudah tahu jawabannya, ya matur nuwun. Ini karena saya memang penasaran. Yang pertama, saya terlalu sering nonton di YouTube maupun di TV, Pak Ustadz, khusus Pak Ustadz Abdul Latif, yang saya kagumi. Saya mau bertanya begini Pak, sesuai dengan materi, lelah mendatangkan lelah. Artinya kalau kita berbicara lelah, apa sih pekerjaan yang tidak lelah? Semuanya pasti pekerjaan itu akan lelah pada ujungnya. Yang saya bertanyakan, ini masalah tuntunan. Yang pertama tadi adalah kebaikan, ikhlas, dan berdasarkan tuntunan Rasulullah SAW. Seperti saat ini dan saat dulu, kami pelaku seni, ya mak, walaupun saya bukan pelaku seni, tapi adalah pelaku seni. Pekerjaannya adalah di seni, seni apapun bentuk, baik itu di musik maupun di jahira, itu pekerjaan. Artinya itu satu pekerjaan yang mendatangkan lelah, tapi dikerjakan dengan ikhlas demi keluarga. Nah, ujungnya berdasarkan tuntunan Rasulullah, apakah itu juga merupakan tuntunan dari Rasulullah SAW? Mohon jawaban dan atur terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Namanya diterima atau tidak diterima oleh Allah, mendatangkan pahala atau tidak mendatangkan pahala, setiap aktivitas itu bukan hanya diukur dari niatnya saja, tapi juga diukur dari lahiriahnya. Niat itu tempatnya di batin. Harus benar lahir dan batinnya. Saya kasih contoh. Koruptor yang ikhlas ada enggak? Ditanya, Mas kenapa korupsi? Demi menafkahi anak dan istri. Niatnya baik enggak? Baik. Berarti perbuatannya baik enggak? Enggak. Karena mengukur sesuatu itu bukan hanya dengan niat, tapi juga harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ya. Jadi kaidahnya seperti itu. Enggak cukup hanya sekedar niat yang tulus saja. Saya kasih contoh dalam Sahih Bukhari. Kejadian di zaman Nabi SAW. Ada seorang sahabat di hari Idul Adha. Di hari Idul Adha. Begitu Rasulullah SAW pulang dari lapangan habis sholat Idul Adha, tahu-tahu sudah tersedia makanan sajian daging dengan begitu lengkapnya. Maka Nabi SAW bertanya, ini kambing apa? Ini onta apa? Kurban. Onta apa? Kurban. Nyembelihnya kapan? Nyembelihnya ya sebelum sholat Id.
Mungkin malah bangun jam 1 malam apa? Nyembelih, apa mungkin kemarinnya nyembelih. Kemudian disajikan kepada Nabi SAW. Niatnya adalah ketika Nabi SAW dan para sahabat pulang dari lapangan, sudah apa? Tersedia, tersaji. Makanya nyembelihnya kapan? Sebelum sholat Id. Niatnya baik atau tidak? Baik. Apa komentar Nabi SAW? Syatuka syatulahmin. Hewan yang kamu sembelih itu tidak terhitung kurban. Ya sekedar terhitung sedekah. Padahal niatnya baik. Sekedar niat yang baik saja tidak cukup. Harus dilihat apakah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW atau tidak. Caranya sesuai atau tidak. Saya kasih contoh yang lain. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Banyak apa sedikit? Sedikit. 2 itu sedikit. Ada orang mengatakan yang kesel-kesel mau masjid. Ya, masakur 2 rakaat. Tambahi 20 rakaat. Berapa? 20 rakaat. Niatnya pengen dapat pahala. Baik atau tidak baik? Tidak baik. Karena yang diukur nggak cuma niatnya, bukan cuma batinnya, tapi juga diukurlah lahirnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang bisa kita pelajari hari ini. Nggak semua pertanyaan bisa kita jawab. Mohon maaf atas segala keterbatasan kami dalam ilmu, dalam waktu. Dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata sangat kelenta-kelentunipun atur kula nyuwun gunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.